Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Zevita Dewi, nomor NIM 202410101011 dari kelas Data Mining A. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan tugas modul 1 praktikum tentang Modul 1 Praktikum Data Mining, Manipulasi Array menggunakan NumPy. Nah, pada modul 1 kali ini terdapat 3 kode, yaitu kode 1, kode 2, dan kode 3. Nah, di sini saya akan mengerjakan atau yang ditugaskan untuk kode 1, poin F dan G, yaitu poin yang terdapat bold hitam. Langsung saja. Di sini pertanyaannya, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di sini kan sudah ada angkanya. Nah, angkanya ini maka kita buat menjadi 2 dimensi menggunakan NumPy. Nah, langsung saja. Ini kode 1 poin F. Kita menggunakan modul import NumPy, ASNP. Di sini maksudnya kita mengimportkan modul NumPy, dialiaskan menjadi NP. Nah, alias ini digunakan untuk mempermudah kita untuk melakukan pengetikan atau pengodingan selanjutnya. Lalu di sini saya membuat variabel ARR, di mana AR ini sama dengan NP, NumPy-nya ini, dot array, di sini 4, 45, 7, 64, 9, 74, 637 ini didapat dari soal ini 445, 764, 974, dan 637. Kita tuliskan. Dan untuk membuat 2 dimensi itu bisa terlihat dari jumlah kurung siku. Nah, di sini kan jumlah kurung sikunya 2, berarti ini nanti akan dibuat menjadi 2 dimensi. Lalu kita coba mengeprint variabel ini, lalu print merupakan array dot ending ini digunakan untuk menghitung jumlah dimensi. Jadi nanti bisa keluar, bisa diketahui berapa dimensinya. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya angkanya sudah sama 445, 764, 974, 937. Ini merupakan array 2 dimensi. Nah, selanjutnya untuk yang poin G, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, lanjut langsung sama import NumPy ASNP, membuat variabel ARR sama dengan np.array 788, 47, 212, 985, 287, 298, 166, 813. Ini seperti yang ada di soal. 3 tabel ini. Nah, ini koma ada kurung siku lagi. Nah, ini di print variabel ARR. Kita coba. Nah, ini sudah keluar hasil dari import NumPy-nya menjadi 3 dimensi, merupakan array 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita langsung saja lanjut pada yang kode 2. Kode 2 yang poin do, yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array. Jadi nanti kita akan menambahkan 1 pada setiap bilangan itu yang ada pada baris yang ganjil dan menambahkan angka 2 pada setiap bilangan pada daerah kolom yang genap. Langsung saja untuk ke codingannya, yaitu mengimport modul NumPy, saya alaskan menjadi np, lalu membuat variabel array di mana np.array di sini 1882, 8212, 10147, 1478, 8234. Ini saya sama seperti
soalnya, yaitu 1882, 8221, 1147, 1478, 8234. Nah, setelah itu, pertama ini kita mengecek dulu, jadi ini saya kasih pagar dulu. Apakah sama dengan matrik yang ada di soal. Kita jalankan. Nah, 1882, 8221. Nah, ini Nah, ini pertama kita jalankan yang ini dulu, import NumPy, kita mengecek. Nah, kan sama seperti yang ada di soal kode 2Do, yaitu metriknya 1882, 8212, 10147, 1478, dan 8234. Nah, setelah itu kita akan menambahkan angka 1 pada setiap bilangan pada garis ganjil pada matrik ini. Jadi, ini print baris ganjil plus garis ganjil plus 1. Di sini array di sini array akan memanggil semua baris dari indeks matrik pertama, sampai terakhir. Nah, lalu di sini kolom akan dipanggil semua dari matrik tersebut, lalu ditambahkan 1. Kita coba print. Nah, di sini kan baris kan yang ini, baris ganjil plus 1. Jadi 1882, di sini baris ganjilnya plus 1, 1 menjadi plus 1, 2, 8 plus 1, 9, 8 plus 1, 9, dan 2 plus 1, 3. Lalu ini, di sini kan tetap, karena yang ingin dirubah adalah baris ganjil di plus 1, ini kan baris genap. Lalu next ini baris ganjil, baris ketiga, 10 plus 1, 11, 1 plus 2, 2, 4 plus 1, 5, dan 7 plus 1, 8. Lalu langsung ke yang bawah, karena ganjil, 8 plus 1, 9, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, dan 4 plus 1, 5. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array. Nah, di sini kita sama memasukkan variabel HRR. Di sini HRR akan mengambil semua baris pada matrik, lalu kolom dinilai indeks 1 sampai ke belakang yang memiliki kelipatan 2 pada matriks tersebut. Lalu akan ditambah 2. Jalankan. Nah, kan tadi awalnya matriksnya ini, kolom kan yang ini kolom. Jadi, di plus 2 yaitu di plus 2 yaitu 9 di plus 2 11, 3 di plus 2 5, 2 di plus 2 4, 2 di plus 2 4, 4 di plus 2 6, 3 di plus 2 5. Lalu dan ini 3 di plus 2 5, 2 di plus 2 4, 8 di plus 2 10, 8 di plus 2 10, 5 di plus 2 7. Lalu selanjutnya yaitu untuk kode 2 poin E. Dengan perintah balikkan sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, ini kan
balikan sumbu Z array 3 dimensi berikut. Jadi di sini kan ini X, Y, X, Y, Z. Nah, ini di sini kita diminta di mana matriks Z ini dipindah ke matriks X dan matriks X dipindah ke matriks Z, dan untuk matriks Y itu tetap. Nah, langsung ke codingannya, yaitu mengimport NumPy alias NP, membuat variabel ARR, np.array. Di sini menuliskan semua isi dari matriksnya. 3 dimensi ditandai dengan adanya 3 siku di awal dan 3 kurung siku di akhir. Lalu di sini saya akan mencoba mengeprint sebelum sumbu Z array-nya dibalik. Lalu setelah itu sesudah sumbu Z array-nya dibalik. Nah, di sini print variabel ARR. Di sini memanggil semua indeks dari pertama sampai terakhir di min 1. Ini nanti yang fungsinya, ini barisnya dan kolomnya juga dipanggil indeks pertama sampai terakhir, dan 1 di sini untuk memalikkan sumbu Z menjadi X dan sumbu X menjadi sumbu Z. Maka kita coba jalankan. Nah, jadi sebelum sumbu Z array-nya dibalik, sini 785 sama kayak yang dibuat sama kayak yang di soal 785, 477, 719, 454, 212, 985, 373, 499, 293, 248, 166, 813. Lalu setelah sesudah sumbu Z dibaliknya, jadi ini yang tadinya sumbu Z menjadi sumbu X ya. Ini kan 293, 248, 166, 813. Ini menjadi sumbu X. Dan sumbu Y-nya tetap 212, 985, 373, 499. Lalu yang tadinya sumbu Z menjadi sumbu yang tadinya sumbu X menjadi sumbu Z, yaitu 785, 477, 179, dan 5, 410. Lalu lanjut pada kode 2F, yaitu ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 dan menggunakan perintah reshape. Jadi matriks yang ada pada poin E ini tadi diubah menjadi array 2 dimensi yang berukuran 6 kali 6. Lalu langsung saja di sini saya menggunakan sama seperti ini tadi, import NumPy alias np, buat variabel ARR, np.array, ditulis metriknya yang sama kayak tadi seperti pada poin E, 785,477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499, 293, 248, 166, dan 813. Lalu di sini print ARR.reshape 6,6. Nah, reshape ini nanti yang nantinya akan mengubah menjadi array 2 dimensi yang berukuran di sini 6 kali 6. Kita masukkan 6 kali 6 karena di soal ini kan tadi diminta 6 kali 6. Langsung kita jalankan. Nah, maka akan menjadi metrik 2 dimensi yang berukuran 6 kali 6. Ini kan memiliki baris dan kolom 6. 7854777, 7195410, 212985, 373 499, 293248, 166813. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu pada kode 3 poin ke E, yaitu ubahlah metrik kiri menjadi metrik dari sebelah kanan. Jadi nanti kita merubah dari metrik ini menjadi metrik yang sebelah kanan. Sebelumnya kita namai dulu.
Ini array 1, array 2, array 3, dan array 4. Nah, pada matriks sebelah kiri, untuk dijadikan sebelah kanan, array 1 itu berada pada pojok kanan bawah. Array 1, lalu array 2 berada pada pojok kanan atas yang tadinya pojok kiri bawah. Lalu array 3 berada pada pojok kanan atas berubah menjadi pojok kiri bawah. Dan array 4 berubah yang tadinya pojok kanan bawah menjadi pojok kiri atas. Nah, jadi nanti yang tadinya ini di sebelah kiri kita akan mengubah sedemikian rupa menjadi sebelah kanan. Jadi untuk array 2 ini terlebih dahulu kita untuk yang awalnya di sini dan di sini harus kanan dulu, kanan lalu ke atas. Untuk array 4 sama, yaitu ke kanan, ke atas, lalu ke kiri. Untuk array 3 ke kanan, dan ke atas. Untuk array 1 ke bawah, lalu ke kanan. Lalu kita langsung saja ke codingan. Nah, menggunakan import numpy alias np membuat variabel arr yang berisi np.array. Di sini saya tuliskan seluruh metrik yang di sebelah kiri. Lalu kita coba nanti agar mudah dibandingkannya, kita print dulu matrik kiri yang sebelum diubah, yang ini nanti, lalu yang bawahnya matrik kanan yang setelah diubah. Jadi array 1 itu sama dengan buat variabel array 1 sama dengan array pada indeks 0, indeks ke-0 ketiga. Dan untuk array kedua ini, dan untuk array yang kedua yaitu indeks setelah 3 dan sebelum baris ke-6. Dan untuk array ketiga itu indeks setelah 0 dan baris sebelum 3. Lalu array keempat 3.6.1 indeks setelah 3 dan baris sebelum baris ke-6. Nah, ini 0.2, 0, 02, 24, 24 ini merupakan kolom dan indeksnya. Lalu untuk membuat agar matrik tersebut berubah atau berpindah posisi, maka kita harus perlu menggabung atau membalikkan matrik tersebut dengan menggunakan concat. Jadi kita buat concat 1 sama dengan np tadi numpy.concat array 4, array 2 menggunakan axis 1. Lalu concat 2 sama dengan np.concatenate array 3 arr3 arr1 menggunakan axis 1. Lalu buat variabel hasil matriknya merupakan hasil dari numpy concatenate concat 1, concat 2 dan menggunakan axis 0. Lalu print hasil matrik. Print. Nah, maka kita bisa melihat metrik kiri sebelum diubah disamakan dengan soal di modul 1, 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 25, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 25, 4, 6, 9, 4. Lalu diubah metrik kanan 9, 3, 1, 8,
6, 10, 9, 4, 4, 6, 10, 7, 5, 10, 4, 10, 7, 8, 2, 5, 9, 10. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja pun mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.